Selamat pagi, hari ini kita akan mengawali ibadah hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat-Nya dan menyembah Dia lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu sudah mengizinkan kami untuk hadir di tempat ini dan menyembah Engkau Tuhan. Mengizinkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau supaya apa yang keluar dari hidup nyanyian kita, nyanyian kami Bapa bisa menyenangkan Engkau dan mengisi kerinduan dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Kau Bapa, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar kami, imam besar hati. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku sanjung ya Tuhan Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari
Ku sembah ya Bapa.
biarkan kami bisa bersuka cita, bersorak-sorak bersama Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan banyak orang disenangkan Tuhan dari pujian kami ini Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Bisa berikan sapa yang hangat pada kanan kirinya. Hari ini kalian ganteng-ganteng sekali, cantik-cantik sekali. Hari yang sangat sendu tetapi sangat berbahagia ini. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Roh Kudus selalu hadir bersama dengan kita, amin. Mari kita tinggikan lagu ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Let's go. Bapak Ibu, di timur, di barat, utara, dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Nyanyikan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama sorakkan, ada gerakan Roh Allah di sini, yes. Ada gerakan Roh Allah di sini, di mana saja. Di timur, di barat, utara, dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Sorakkan, nah, Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah siapa? Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Biar Bapak Ibu saja katakan. Amin. Hosana, yes. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus.
percaya Bapak Ibu Saudara. Kulihat perubahan pada setiap wajah. Lihat kanan kirinya apa sudah berubah. Kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Katakan lagi dengan imanmu. Ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Perubahan pada setiap wajah. Lihat kanan kirinya apa sudah berubah. Surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Katakan lagi. Ku tahu roh Allah ada di sini. Dengan imanmu, bangkitkan imanmu. Perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Katakan lagi. Ku tahu roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan, lihat wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Karena apa? Karena roh Allah ada di sini. Karena apa? Karena roh Allah ada di sini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita memuliakan Tuhan lebih lagi. Api kemuliaannya turun di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Jemaat saja katakan, api kemuliaannya. Mari bertepuk tangan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kau raja, segala raja Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk duduk. Mari masih dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, terus Tuhan kami
rindu di dalam hadirat-Mu ini Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau, Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, berapa banyak jemaat-Mu di tempat ini yang selalu Engkau tolong Tuhan. Baik saat kami jatuh Tuhan, baik saat kami kesulitan ekonomi, maupun saat kami sakit Tuhan. Kau selalu hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami memuji, memuliakan-Mu, menyembah Engkau, menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang pernah ditolong Tuhan? Dan saat ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang jatuh, sedang mengalami kesulitan ekonomi, sedang mengalami sakit? Boleh lambaikan tangan? Kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa tangannya selalu memegang kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita ungkapkan perasaan dalam hati kita yang tulus, karena Tuhan sungguh baik. Tuhan sangat baik, kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Mari kita angkat pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lagi. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara tidak akan takut. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ya Tuhan, kami tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkan kami Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku. Yes, amin Tuhan, terima kasih. Kemenangan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Biar jemaat saja. Yesus memegangku dengan segenap hatimu. Yesus memegangku. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan. Terima kasih.
menyertakan Tuhan. Kau Allah yang selalu menolong, Kau Allah yang selalu memberi kemenangan. Kami tidak akan takut Tuhan, kami tidak akan gentar Tuhan Yesus. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai. Katakan Bapak Ibu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, Kau besar. El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami dengan menyertakan akan roh-Mu dalam hidup kami. Yang kami percaya Engkau Roh Kudus yang menjadi penolong, pembimbing, pendamai hidup kami, dan bahkan pribadi yang memampukan setiap kami untuk melewati masalah apapun juga. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena anugerah-Mu kami bisa melewati segala perkara yang kami dapat tanggung di dalam Dia yang telah memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mempercayakan sekali lagi masing-masing hidup kami kepadamu dan lanjutkan apa yang telah Tuhan mulai dalam hidup setiap kami. Ya, rancangan-Mu yang telah Engkau persiapkan boleh dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap akal budi.
Kami mau percaya roh-Mu Tuhan yang akan menolong kami, bahkan oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri, yang membuat setiap kami penuh hikmat, makrifat dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dan buat setiap kami menangkap dan hidup di dalamnya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berikan aplaus buat teman-teman kita yang telah melayani Tuhan. Ya, beri yang terbaik buat saudara-saudara kita yang mereka telah mempersiapkan dan telah latihan sebegitu rupa. Kita mau percaya anugerahnya telah diberikan kepada kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hidup di sebuah negara di mana oleh karena undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang pemerintahan yang ada, oleh anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk ibadah dalam arti memperingati akan ibadah-ibadah raya, di mana sejarah yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita senantiasa rayakan, baik pada saat Dia lahir dengan Natal dan semua orang bersukacita, semua orang merindukan akan berkat-berkat Natal yang Tuhan telah berikan. Demikian juga masing-masing kita melewati yang namanya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu juga diperingati dan kalendernya jadi merah. Semua orang bisa libur menikmati akan perayaan yang ada. Beberapa negara lain mereka enggak bisa merayakan akan kematian Tuhan. Mungkin Natal itu kan internasional. Tapi untuk yang namanya kematian Tuhan, sebenarnya ini merupakan sebuah peristiwa yang sungguh memerdekakan orang-orang percaya. Dengan kematian Tuhan, maka semua dosa, semua sakit penyakit, semua kelemahan kita telah ditimpakan atas hidupnya. Amin saudara. Dan kita barusan juga memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus, di mana kebangkitan Yesus Kristus itu mengingatkan bukan hanya utang-utang kita dibayar, tapi dengan kematian Tuhan Yesus ini kita mendeklarasikan bahwa kemenangan ada di pihak Tuhan. Dan barusan kita juga memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan itu, kenaikan Tuhan Yesus itu diperingati oleh orang-orang percaya. Sekalipun banyak orang mungkin bertanya-tanya, sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus itu fungsinya apa? Nah, kesempatan ini saya ingin kita semua merenungkan, memberikan sebuah peringatan untuk kita memaknai akan kenaikan Tuhan sebagai sesuatu yang penting bagi setiap orang yang percaya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingat minggu yang lalu saya sampaikan kenaikan Tuhan itu adalah di mana Tuhan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Bersyafaat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Didoakan, masing-masing kita didoakan. Kalau Anda percaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan, mungkin nama saudara itu juga didoakan. Dan saya percaya doa Tuhan Yesus gak pernah meleset. Dia tahu persis akan keadaan kita. Sehingga doa orang benar aja besar kuasanya, apalagi doa dari Tuhan Yesus Kristus. Dia bersyafaat buat setiap kita.
Yang kedua, ingat Yesus Kristus naik ke surga menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya. Sehingga nanti tidak ada seorang pun salah alamat. Sudah ditulis rumahnya sudah jadi, loh kok tujuannya kok berbeda. Salah alamat, nggak boleh ke sana. Ada tempat yang sudah disediakan oleh Yesus. Bahkan Alkitab berkata, Yesus sendiri yang akan datang ke dunia untuk menjemput setiap orang yang percaya. Sehingga tidak ada seorang pun yang salah alamat. Yang ketiga, dia akan mencurahkan Roh Kudus. Kalau tadi Bu Mita menyanyikan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Amin saudara. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya, membuat setiap kita diingatkan kembali. Ingat, kita tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Kalau perasaannya pengen nyanyi, nyanyinya begitu sungguh-sungguh bergirang sampai keringetan saudara. Tapi kita enggak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Kita hidup oleh karena iman. Apa yang Anda katakan itulah iman. Mungkin kita sedang enggak mood untuk nyanyi. Tapi Tuhan berkata, kita itu memberikan persembahan korban pujian. Namanya korban sakit enggak? Sakit saudara. Wong enggak gelem nyanyi kok suruh nyanyi. Orang enggak mau nyembah kok nyuruh nyembah. Itulah korban saudara. Korban yang kita lakukan untuk menerobos akan perasaan, untuk menerobos akan keengganan, untuk menerobos akan segala kedagingan kita. Untuk kita berkata, ini pujian penyembahan korban yang aku naikkan untuk raja di atas segala raja. Sehingga masing-masing kita menyadari benar bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan itu untuk kepentingan kita masing-masing. Dia akan menolong kita. Beberapa saudara mungkin belum pernah mengalami yang namanya Roh Kudus berbicara atas setiap pribadi. Tapi taulah dia ingin berbicara kepada kita. Ingin mengarahkan, ingin memberikan sesuatu tanda keajaiban bagi setiap orang yang percaya. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan senantiasa bersuka cita. Karena Alkitab berkata, kalau kerajaan Allah itu datang, tandanya apa? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran. Hari ini saya ingin supaya setiap kita memaknai akan kenaikan Tuhan dengan sesuatu yang berbeda. Saya ingin kita semua mengingat kalau sebuah kerajaan sedang melakukan peperangan dan mereka mengalahkan musuh-musuhnya, semua jarahan akan diambil. Bahkan anak-anak, para wanita dibawa. Kalau saya dengar tentang peperangan yang ada di Papua, mereka itu perkaranya hanya sederhana. Ada seorang perempuan yang disukai oleh satu suku dan perempuan itu diculik bawa kabur. Untuk apa? Untuk diperanakan supaya punya anak, punya keturunan dan sebagainya. Jadi suku yang merasa kehilangan mereka akan datangi, mereka berperang. Dan mereka mungkin menggunakan berbagai macam tipu daya. Tapi akhirnya salah satu mereka menang. Begitu menang, mereka bukan hanya, wah kita menang, tapi mereka akan datang di sebuah perkumpulan, mereka akan merayakan dengan sukacita atas kemenangan mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebuah kerajaan juga demikian. Di dalam kerajaan Tuhan, kita diingatkan pahlawan kita yang namanya Yesus Kristus. Dia jenderal perang kita. Dan dia telah menaklukkan musuh-musuhnya. Sehingga
pada saat dia bangkit dari antara orang mati, bahkan dia pulang ke surga, disambut oleh para malaikat. Mungkin Bapa, Roh Kudus bersama-sama dengan mereka melakukan perayaan. Oleh karena apa? Jenderalnya menang. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pahlawan yang penuh dengan kemenangan. Hari ini kita ingin bersama-sama belajar. Alkitab membuktikan kepada kita, yang pertama, kenaikan Yesus membuktikan pekerjaan keselamatan sudah sempurna, saudara. Dia telah menyempurnakan tugas penyelamatan. Bukan hanya mengambil barang, tapi dia melawan musuh, yaitu maut, kematian, pembohongan besar-besaran, dan segala sesuatu yang duniawi ini telah dikalahkan. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-12, Alkitab menunjukkan kepada kita, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-12. 2, 3, tetapi ia, Yesus, telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk apa, saudara? Untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ingat Bapak Ibu, para imam di perjanjian lama, mereka datang menyembah kepada Allah. Mereka berdiri untuk melakukan ritual penyembahan. Tapi Yesus bukan berdiri, Yesus duduk, saudara. Kenapa dia duduk? Tugasnya sudah selesai. Dan tuntas dikerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang terluputkan. Semua disapu bersih. Musuh-musuhnya dikalahkan. Dan hari itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ingin tunjukkan kepada kita, memberikan pengertian kepada kita. Dia duduk di sebuah singgasana. Dan semua malaikatnya mengeluh-elukan, menyembah, memuji, serta memuliakan Yesus Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus berbicara hutang dosa telah lunas dibayar. Jalan menuju Bapa telah terbuka. Keselamatan tersedia bagi setiap orang yang percaya. Sebagai seorang yang mungkin pernah melakukan hutang piutang, dia mengagunkan rumahnya di sebuah bank. Kemudian orang itu sudah punya uang, datang ke bank itu dan memberikan uang tertentu bersama dengan bunga-bunganya, dan bank akan menerima serta memberikan sebuah kwitansi dengan tulisan lunas telah diterima oleh Bapak Anu. Ini bukti bahwa Anda telah melepaskan, melunasi hutang-hutangnya. Ingat ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membayar semua hutang-hutang yang Anda dan saya lakukan. Amin saudara. Hutang dosa, hutang kelemahan, hutang apapun juga, dia sudah lunas dengan matinya di atas kayu salib. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia telah menerima surat lunas itu. Bukan hanya matinya, tapi dia juga bangkit dan kemudian menunjukkan kelunasan bahwa apa yang dikerjakan itu sudah selesai. Tapi kenaikannya itu merupakan deklarasi di mana semua sudah selesai. Semua pribadi akan mengeluh-elukan dan menyembah Tuhan. Kalau kita ingat akan perkara ini, Tuhan ingin supaya kita jangan hidup dalam rasa tertuduh terus-menerus. Karena ada banyak orang yang dulu memiliki kejahatan-kejahatan. Dulu melakukan segala sesuatu yang disebut DOSA. Dulu kecebur dalam pelanggaran.
Pada saat dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, oke, sekarang kamu percaya kepadaku, semua hutang, dosa, kejahatanmu dihapuskan. Percaya enggak? Kalau percaya, hari ini engkau akan bersukacita karena Tuhan. Tapi hidup selanjutnya, saudara, bukan dia itu berdosa, tapi masih diingatkan akan masa-masa lalu. Sehingga mau melayani rasanya, aku rasa masih banyak kelemahan. Disuruh untuk melayani Tuhan, aku enggak layak, enggak pantas. Karena kelemahan-kelemahanku, karena dosa-dosaku. Apalagi orang yang sudah disakiti ada di depannya dan berkata, aku enggak enak. Kenapa? Ada orang itu yang aku sakiti. Kenapa enggak diselesaikan dengan orang itu? Datang dan berkata, aku minta maaf. Dulu aku berbuat sembrono, kata-kataku menyakiti hatimu. Ingat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan secara pribadi. Anda telah mengerjakan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya setiap kita hidup dalam kebebasan, hidup dalam sukacita dan damai sejahtera oleh kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kenaikan Yesus menunjukkan dia memerintah di atas segala sesuatu. Lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Kenaikan Yesus menunjukkan dia memerintah di atas segala sesuatu. Baca bersama-sama 2-3. Ia yang mengerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kita tatkala dia naik ke surga, dia menjadi raja di atas segala raja. Dan Alkitab menyebutkan kepada kita, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Tuhan menunjukkan kepada kita janjinya sudah digenapi dan dia mengambil tampuk kepemimpinan bukan hanya dunia yang sekarang tapi dunia yang akan datang. Ada masa-masa dia disebut sebagai yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Beberapa minggu ini kami belajar di doa pagi dengan Bapak Stefanus bagaimana beliau mengungkapkan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu tidak berkesudahan, itu berkesinambungan yang terus menerus tidak ada waktu jeda karena dia berotoritas atas umat yang telah dibentuk. Kalau kita menyadari dia adalah pribadi yang berkuasa, yang Alfa dan Omega, kita akan berkata dimanapun, di kesempatan apapun,
di waktu jam berapapun, di tempat-tempat manapun, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Bahkan Dia berkata, aku adalah kepala, di mana setiap kita bangun di bawahnya dan hidup dalam kemenangan. Karena Dia yang telah melakukannya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita dengar ada peperangan di mana-mana, mengakibatkan krisis berkepanjangan, ada inflasi, ada devaluasi, dan akibatnya banyak orang mengalami tekanan hidup. Tetapi Yesus yang naik ke surga, Dia duduk di atas tahta, di mana kerajaan Tuhan tidak pernah diguncangkan. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10, kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10, sebuah pernyataan di mana setiap kita akan tinggal di sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 dikatakan, baca bersama-sama, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, Dia yang telah berotoritas, Dia yang pegang kendali. Seperti mungkin beberapa saudara pernah naik pesawat dan pesawatnya mengalami tribulasi. Semua penumpang pada ketakutan, seperti dibawa ayun-ayun saudara. Kami pulang dari Palau lewat Bali dan kemudian menuju ke Semarang. Dalam perjalanan Semarang itu hujan deras. Kami mendengar nih pilotnya itu paling paling kendel katanya. Dan memang dalam suasana itu mestinya dia akan balik, bahkan mengalami delay. Tapi dia memutuskan, enggak, kita harus turun saudara. Dan pada saat turun, semua orang ketakutan. Mereka kaget karena goncangan ban itu kena pada landasan dan semua orang pada teriak. Pada saat teriak dan kemudian berhenti, ada orang-orang tertentu yang ketakutan, bahkan terjadi keajaiban. Orang sepuh yang kalau naik itu dibawa pakai kursi roda, hari itu bisa lompat di atas kursi. Kami semua heran dan kemudian terjadi keajaiban. Orang lumpuh bisa berjalan karena ketakutan. Di belakang itu ada suara, ada api, semua turun saudara. Dan itu membuat kita sendiri melihat dan bagaimana Tuhan memberikan pertolongan. Sementara kami bertiga duduk, ngapain pada ketakutan? Semua orang, mereka dari belakang ke depan semua, lewati kursi-kursi dan kursi-kursi itu diturunkan. Saya melihat bagaimana cara pilot melihat pada saat goncangan menghadapi badai. Pilot ini tetap tenang karena dia yang pegang kendali. Dia pastikan semua penumpang selamat. Dia pastikan pesawat itu akan tinggal landas dengan baik. Dia pastikan. Ingat, Yesus Kristus kita adalah seorang pilot yang luar biasa. Amin saudara. Dia tidak akan biarkan satu orang pun binasa. Dia ingin supaya setiap kita ada di dalam perlindungannya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tuhan mengajarkan kepada kita dengan ungkapan seperti ini. Baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada banyak orang yang begitu aktif ke gereja, melakukan banyak kegiatan, tapi tidak ada connect dengan pribadi Allah Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mereka capek. Begitu capek saling menyalahkan. Tidak di sini saudara, di sana. Itu terjadi. Sehingga ada orang-orang tertentu omongannya mestinya bagus. Tapi justru orang yang seperti itu seperti menusuk orang ini dan kemudian orang ini tersinggung. Mereka berkata, sekarang aku enggak melayani. Dengan bahasa, aku sabat dulu ya gitu. Bahasa yang halus, aku sabat dulu, enggak melayani dulu. Ngapain seperti itu? Karena orang ini tidak connect dengan Roh Tuhan. Dia mudah kecewa, dia mudah sekali tersinggung, dia mudah sekali tersakiti, dia mudah sekali rapuh. Istilah yang keren sekarang itu burnout saudara. Kecapean dalam pelayanan. Sehingga mengexcuse diri dan berkata, izinkan aku sabatikal untuk menantikan Tuhan. Kalau dia benar-benar seperti itu sih enggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang, bahkan ada orang-orang tertentu sudah begitu lelah, begitu capek, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tindakannya ngawur. Dan semua dosa dihalalkan. Semua dosa dianggap sebagai sesuatu yang bisa menggairahkan. Itu orang menunjukkan dia telah jauh daripada Tuhan. Enggak ini yang terjadi. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun mereka meninggalkan Tuhan dan kehilangan arah. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan menyerah pada keadaan. Jangan jadikan masalah lebih besar daripada Tuhan kita. Orang yang hidup dalam kenaikan Kristus Yesus, dia akan yakin Tuhan yang pegang kendali. Amin saudara. Katakan Tuhan pegang kendali hidupku. Hal yang ketiga yang saya perhatikan, kenaikan Yesus memberi pencurahan Roh Kudusnya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kenaikan Yesus membuka pencurahan Roh Kudus tercurah atas umat Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan seolah-olah berkata, kamu berbahagia loh kalau aku pergi. Aku tinggalkan dunia ini supaya apa? Supaya Roh Kudusnya tercurah atas hidupmu. Beberapa minggu setelah kenaikan Tuhan, banyak gereja mereka menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Salah enggak? Enggak salah. Karena hati mereka melekat kepada Tuhan. Saya dengar salah satu GKI Citarum itu mereka undang seorang hamba Tuhan. Saya kenal hamba Tuhan ini, memang beliau dipakai oleh Tuhan untuk mereka menantikan akan curahan Roh Kudus. Bukan hanya menantikan, mereka akan menikmati persekutuan dengan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari Pentakosta. Orang-orang yang ketakutan, mereka tidak lagi takut. Orang-orang yang terintimidasi malah justru memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan tidak akan pernah merasa yang namanya intimidasi. Tidak ada ketakutan sama sekali. Orang yang kecewa, orang ini akan mendapatkan penghiburan. Orang yang merasa ditinggalkan, dia ketemu dengan pribadi Tuhan sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan surga memberikan kuasa atas orang-orang percaya.
Kalau orang itu sadar Tuhan yang memberikan kuasa atas hidupnya, orang itu tidak akan pernah takut. Dia akan berbicara dari apa yang dialami. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang membuktikan bagaimana dia ada hubungan dengan Tuhan. Kemarin Yedida menceritakan bagaimana anak-anak youth membimbing seorang yang memang belum percaya. Dan orang ini rasa haus dan lapar akan Tuhan. Begitu dia melihat teman-temannya, mereka berkata, kok ini kok berbeda ya, kelompok kalian kok berbeda dengan kelompok saya. Boleh enggak kami gabung? Ya boleh dan hari-hari itu teman-teman pada menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Sehingga orang ini merasa dipuaskan dengan hadirnya anak-anak Tuhan ini. Anda tidak pernah merasa sendiri. Anda disertai oleh Tuhan. Ada kuasa yang ada dalam hidup saudara. Kekristenan bukan hanya merupakan kekuatan manusia, tapi kekristenan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin saudara. Kalau Anda merasa gelisah, merasa takut, merasa kecewa, itu Anda dipimpin oleh kedaginganmu. Tapi kalau Anda tahu Tuhan menolong engkau, Tuhan menyertai engkau, engkau akan bergairah senantiasa pada Tuhan. Beberapa saudara punya HP. Siapa yang punya HP? Siapa yang tahu HP gunanya? Gunanya untuk apa? Kalau HP itu baterainya off, apa yang terjadi? Bisa dipakai? Enggak fungsi saudara. Seperti manusia yang namanya Kristen. Saya itu pengetahuan banyak, pengetahuan Alkitab banyak. Tapi tanpa Roh Kudus, ya seperti orang mati. Ngomong tapi tidak ada power. Orang ini akan mengalami kegelisahan karena keterikatan hanya dengan pengetahuan. Tapi Roh Kudus akan memberi sebuah kehidupan. Roh Kudus akan memampukan Anda berkata, ini ayat begitu hidup. Yesus berjalan di atas air, itu bisa berbicara begitu banyak. Di mana kuasa yang ada padanya berlaku juga atas kehidupan kita. Hanya dengar Yesus berjalan di atas air, Anda bisa menceritakan banyak orang. Menceritakan pengalaman-pengalaman Anda dengan Tuhan. Saya ingat ibu saya, dia ketemu dengan seorang insinyur pertanian. Dia mau nginjilin. Mau mulai dari mana enggak tahu. Yang penting dia berkata, ibu harus percaya kepada Yesus. Sini dibukakan Alkitab. Kitab Nehemia yang sedang membangun saudara. Beliau tidak bisa membaca. Saya dipanggil, tok kesini bacakan ayat ini. Saya baca, Nehemia membangun. Dia mengumpulkan alat-alat dan dia menceritakan bagaimana dia membangun. Betul toh? Begitu. Yaitu bagaimana kesaksiannya itu sama sekali beda konteks. Tapi dia paksakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nehemia itu adalah kekuatan Tuhan. Memang dalam konteksnya itu berbeda. Tetapi apa yang ada di dalam dirinya menunjukkan bagaimana orang itu perlu dibangun hidupnya dengan kasih Tuhan. Karena dia ditinggalkan oleh suami, dia kecewa banget dan kemudian hari itu dia menangis, dipulihkan. Beberapa hari berikutnya suaminya datang untuk menerima Tuhan. Amin saudara. Kalau kita hanya diisi dengan firman tanpa ada hubungan dengan Roh Kudus, itu seperti HP yang penuh dengan banyak hal, tapi tidak ada powernya, lowbat. Kita perlu cas hubungan dengan Tuhan sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang membuat kita hidup, perkara dengan Tuhan itu terjadi. Anda dan saya memiliki kemenangan bersama-sama dengan Tuhan atas dosa-dosa kita. Yang keempat yang saya perhatikan, kenaikan Yesus
memberi kita identitas baru. Lihat bersama-sama Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-6. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya diingatkan dengan kenaikan Yesus memberikan sebuah identitas baru bagi setiap kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Orang berkata ada surga setelah kematian. Tapi buat orang-orang percaya, dia yakin telah merasakan surga sementara ada di muka bumi ini. Siapa di antara saudara yang belum merasakan surga di muka bumi ini? Angkat tangan. Semua sudah ya? Saya balik sekarang. Saya balik tanya. Siapa di antara saudara yang pernah merasakan surga sementara kita hidup di muka bumi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Beberapa orang tidak tahu pertanyaannya. Enggak masalah. Alkitab mengajarkan kepada kita, kerajaan surga bukan soal makan, minum, bukan soal pakaian. Tapi kerajaan surga adalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga orang itu hidup benar di dalam kerajaannya. Amin. Kalau Anda enggak pernah yang namanya damai, enggak pernah yang namanya sukacita, yang namanya tidak hidup dalam kebenaran, pasti Anda di luar kerajaannya. Tapi meskipun nggak punya uang, meskipun keadaannya kacau, tapi ada keteduhan, ketenangan, nggak ada ketakutan sama sekali. Beberapa kali saya mengalami tatkala saya memberitakan Injil, ada beberapa orang yang dengan sungguh-sungguh mendengar Injil itu. Tapi tiba-tiba ada regutukan dari luar. Mereka itu mau nangkep saya, saudara. Saya sendiri nggak tahu kalau mereka menangkap saya. Ada mungkin lebih dari 25 orang. Mereka menanyakan, kamu ini siapa? Anak muda nggak tahu aturan bla 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 bla. Padahal saya sering kali ke situ. Dan setiap kali saya ke situ selalu saya memberikan hormat buat orang-orang yang ada, yang saya jumpai. Mereka tahulah, nggak mungkin nggak tahu. Mereka tahu saya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Mereka tahu saya itu siswa di situ. Mereka tahu saya ke sini untuk memberitakan Injil buat satu keluarga itu. Tapi mereka tidak mau tahu karena mereka mau menangkap saya. Pada saat itu rupanya Tuhan izinkan hujan deras. Jadi mereka saya silakan masuk ruangan yang begitu besar. Nah, mestinya saya hanya menginjil kepada 2-3 orang saja, tapi justru begitu banyak. Mereka berkata, kamu ini siapa? Mereka mencoba nekan. Saya berkata kepada mereka, izinkan saya menceritakan. Saya ketemu dengan orang-orang ini, mereka undang saya ke rumahnya. Kami belajar tentang Alkitab. Kami belajar pribadi Yesus Sang Juru Selamat. Yang sesungguhnya dia menebus dosa setiap orang. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada di antara kita yang tidak berdosa? Semua ngaku dosa. Karena Alkitab berkata, semua orang sudah dalam kondisi sudah dosa. Dan mereka akan dihakimi. Saya berkata, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin menebus dosa kita semua. Saya cerita gak rasa hampir 2 jam, saudara. Dan hari itu mereka mendengar, memperhatikan. Saya bersyukur saya bisa menceritakan akan rencana penyelamatan buat saudara-saudara kita. Saya berkata, tidak ada seorang pun yang luput dari penghakiman Tuhan. Dia yang menolak Yesus suatu hari akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan menyediakan tempat abadi buat setiap orang yang percaya. Anda memiliki kesempatan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Identitas baru yang Tuhan telah berikan kepada kita,
yaitu Anda warga kerajaan surga. Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita untuk tinggal di tempat yang abadi itu. Kita bukan budak dosa lagi, tapi kita adalah anak-anak terkasih. Yang Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena roh itu menyebut Allah sebagai ya Aba, ya Bapa. Hubungan yang begitu akrab. Yang dimana Anda dan saya mengalami kelahiran baru. Dia ingin berkata, ini makhluk baru sama sekali. Bukan makhluk lama, makhluk yang baru. Seperti seekor ulat yang berubah menjadi kepompong. Berbeda jenisnya, berbeda spesiesnya, berbeda sama sekali. Yang dari ulat gilani, menjijiki, dan membuat kita beberapa saudara mungkin teriak-teriak. Seorang teman saya di Kalimantan, dia tunjukkan jempolnya ini utung. Kenapa? Dia berkata, ini karena kena bulu ulat. Kok bisa seperti itu? Ya, bulu ulat yang kemudian menusuk. Dikeluarkan susah sampai jadi busuk, saudara. Dan dia mengingat akan apa yang dialami tatkala ketemu dengan si ulat yang menjijikan ini. Dia bersyukur, saya bukan ulat, saya kupu-kupu. Amin saudara. Katakan, saya bukan ulat, saya kupu-kupu. Amin. Kita berubah menjadi spesies baru. Yang dulu ulat suka ngomong kotor, suka ngerumpi, suka menceritakan hal yang negatif. Sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang telah diperbarui. Spesiesnya yang berbeda. Tuhan menyediakan kesempatan buat kita semua. Anda dan saya bukan warga negara kerajaan, bukan warga negara dunia, tapi kita memiliki kewargaan negaraan surga. Kita memiliki kewargaan negara surga. Seperti saudara dan saya sebagai seorang duta yang diutus oleh Allah. Mungkin suatu hari Anda akan tunjukkan identitasmu. Dan identitasmu bukan hanya sekedar tempat di mana engkau dilahirkan. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita identitas kerajaan surga. Suatu hari saya ditugaskan di sebuah negara. Saya hanya bertugas di sana. Saya hanya melakukan tugas-tugas untuk bagian hidup saya. Tapi saya tidak pernah menggantikan identitas saya. Saya warga negara Indonesia. Dia ingin supaya kita ngerti, Anda memiliki identitas baru sebagai warga negara kerajaan surga. Orang percaya hidup di dunia ini tetapi memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda. Karena kita berasal dari surga. Itu sebabnya jangan hidup sama seperti dunia. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jangan kompromi terhadap dosa. Tuhan ingin supaya kita sadar. Kita ini warga kerajaan surga. Katakan di dalam nama Yesus, saya warga kerajaan surga. Amin. Mulai hari ini lepaskan semua ikatan dengan dunia dan hidup sebagai warga kerajaan surga. Yang terakhir, yang kelima, kenaikan Yesus memberikan pengharapan akan datangnya Yesus kembali. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-11. Baca 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya cerita yang kita suka mendengar cerita itu. Tapi dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia akan datang kembali sebagai raja dan hakim. Ini memberikan sebuah pengharapan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang begitu tenang di dalam sekolah, meskipun teman-temannya sudah pada pulang, dia sendirian. Ditanya sama pegawai-pegawai sekolah itu, "Nak, Kak, kamu belum pulang?" "Saya menanti ayah saya." "Masa ayahmu mungkin udah lupa, kamu pulang aja." "Enggak, ayahku mengasihi aku. Dia pasti akan datang." Dan memang benar, keyakinan dia dipenuhkan kedatangan seorang ayah. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki raja yang akan datang kembali. Alkitab berkata dia akan datang kembali menjemput masing-masing kita untuk tinggal dalam tempat yang telah dipersiapkan oleh Bapa di surga. Tadi pagi saya melihat di YouTube kisah ada satu tempat mereka sedang belajar. Tiba-tiba tempat itu rubuh, saudara. Ada 37 orang yang meninggal. Dan seorang ayah ditanya, "Apa yang terjadi dengan anakmu?" Nama anaknya disebutkan. "Dia itu masih kontak sama saya tadi." Dan dia menceritakan, dia cepat-cepat ambil motor dan ngebut, lupa pakai helm, lupa pakai apa, menuju ke tempat sekolah itu. Dan dia tahu anaknya masih hidup. Ekskavator dia membuang puing-puing yang ada dan anaknya ditemukan masih hidup. Sementara 37 lainnya meninggal. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin anak-anak ini dia berpikir bahwa ayahnya akan menolong. Dia mengharapkan ayah yang setia itu datang. Tuhan ingin supaya setiap kita senantiasa berjaga-jaga, senantiasa setia dan percaya bahwa Tuhan kita yang hidup bukan hanya dia menceritakan bagaimana hidup, tapi dia mengulurkan tangan dengan kasih-Nya dan menolong setiap kita. Dia ingin supaya setiap kita memiliki hubungan dengan pribadinya. Bagian yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah. Kenaikan Tuhan Yesus adalah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia setiap hari. Kenaikan Yesus membuat kita memiliki keselamatan, membuat kita memiliki seorang raja, membuat kita memiliki Roh Kudus-Nya, membuat kita memiliki identitas baru, membuat kita memiliki pengharapan yang kekal oleh karena kasih-Nya. Terakhir, Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Ia akan memerintah bersama-sama dengan kita oleh Roh Kudus-Nya menuju kemuliaan. Hari ini saya ingin ajak setiap kita miliki apa yang Tuhan telah janjikan. Hidupi apa yang Tuhan telah tunjukkan. Kemarin kita belajar Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan, tapi dia juga mengajarkan pekerjaan-pekerjaan itu. Bukan hanya mengerjakan sesuatu yang baik, tapi dia juga mengajarkan buat kita. Orang hanya melihat pekerjaan-pekerjaannya, tapi tidak melihat pengajaran-pengajarannya. Dan Tuhan ingin melihat kedua-duanya. Pada saat dia bekerja, dia juga mengajarkan apa yang dikerjakannya. Sehingga setiap orang yang melihat pekerjaan itu, orang itu mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang membebaskan dia untuk bergerak bersama-sama dengan dia. Mari kita akan bersama-sama menyambut dengan pujian satu lagu
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, namun tangan-Mu selalu menopangku. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup dalam otoritas Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang matanya tertuju kepada surga, hidup dalam hubungan pribadi dengan pribadi yang hidup bersama-sama dengan setiap orang-orang yang percaya. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopangku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam kegelapan, ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi, Kau hadir di sisi. Kau
Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya terdorong untuk berdoa buat masing-masing saudara. Hari ini Tuhan ingatkan, Dia yang berotoritas, Dia yang menyetir akan kehidupan kita. Dia tahu akan kebutuhan yang terdalam. Bahkan Dia berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Dia akan berikan penolong yang sepadan dengan dia. Ada saudara yang khawatir tentang masa depanmu. Oleh karena sampai hari ini Anda merasa sendiri. Dia telah kirimkan penolong yang berkata, ingat, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tidakkah engkau kenal sang penolong yang tinggal di dalam hidupmu? Dia ingin berkata, aku yang menyertai engkau, bicaralah kepadaku. Kalau Anda orangnya yang berkata, aku membutuhkan penolong itu, angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu. Sungguh kami membutuhkan engkau sang penolong itu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Ulurkan tanganmu, dekap hamba-hambamu ini dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku yang mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tidak akan kubiarkan engkau berjalan sendiri. Aku menyertai engkau. Beberapa saudara mengalami sakit bagian-bagian badannya. Dan sampai saat ini engkau rindu untuk jamahan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku membutuhkan pertolongan Tuhan, saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau Tuhan yang melihat tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu. Kau lihat pergumulannya terhadap fisiknya yang mengalami sakit penyakit. Firman-Mu berkata, semua tanaman yang bukan berasal dari Bapa kami yang di surga, hari ini kami cabut sampai ke akar-akarnya. Kau tidak punya hak tinggal di dalam tubuh anak Tuhan. Karena tubuh anak Tuhan ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Rumah Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus sendiri. Kau tidak punya hak untuk menyentuh dan membuat dia sakit, membuat dia tidak nyaman. Hari ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan, terimalah kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Aku mau percaya Engkau telah mengambil semua sakit penyakitku, digantikan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Tiada Tuhan tiada Tuhan seperti Yesus. Tiada Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan. Tiada Tuhan seperti
Tuhan telah sampaikan hari ini dan membuat setiap pribadi berbeda oleh karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, nasar kami, janji iman kami, dan tidak menunda apa yang Tuhan perintahkan, sebab ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Hari ini ada saudara-saudara kita dari Korea di pusat. Kalau Anda mau datang beribadah dengan tim yang akan melayani, mereka ada di sana dari tanggal 16 mengisi di devotion anak-anak terang bangsa, dan juga hari ini akan memberkati setiap kita. Kalau ada Anda waktu, Anda silakan berangkat untuk ikut ibadah di sana. Itu saja. Ada pengumuman yang lain? Enggak ada. Baik, kita akan berikan. Ada. Oh, ada. Mari silakan. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free. Iya, Unleash mau ada pertemuan di mana? Malang ya, mereka ada 18 6-9 Juli, ada 18 anak ya. Mereka 16 dengan 2 mentor ya, bersama-sama untuk ada leadership kepemimpinan yang akan dipersiapkan, dan beberapa di antara mereka dengan luar biasa, dengan usaha-usaha mereka dapat mengumpulkan poin, dan poin itu bisa menggantikan untuk membayar dana yang ada. Beberapa hari mereka juga menjual makanan, minuman. Kalau ada pulang nanti jangan lupa mampir di stand mereka, ada makanan, minuman yang telah dipersiapkan dengan Anda mengganti ongkos untuk mendukung akan pelayanan mereka bersama-sama. Mari kita doakan buat mereka supaya apa yang dikerjakan mereka akan membuahkan hasil yang terbaik. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak Unleash yang dengan setia sekian tahun mereka telah belajar, dibimbing oleh para mentor, dan bahkan mereka mempraktekkan apa-apa yang mereka kerjakan. Kami menyadari memerlukan leader-leader baru, pemimpin-pemimpin baru yang melakukan ekspresi dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Engkau yang telah memilih putra-putrimu ini dan membawa, mengekspresikan sebuah kehidupan yang menyembah kepadamu melalui karya, melalui talenta, melalui segala hal yang mereka punya, mereka mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini juga kami akan kembalikan perpuluhan kami. Kami mau percaya apa yang kami lakukan bagian dari ibadah kami menyukakan hati Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kita persembahkan yang terbaik.
anak-Anakmu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mereka melakukan apa yang mereka kerjakan, mereka memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, baik perpuluhan, janji iman, nasihat dan persembahan khusus yang mereka kerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan keikhlasan penuh. Engkau Tuhan yang melihat dan membawa sesuatu berdampak positif buat anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan berkenan di hati Tuhan. Kami katakan lebih dari cukup, bahkan melimpah. Dan kami katakan tidak ada seorang pun miskin di tengah-tengah kami. Kami pribadi-pribadi yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau Tuhan yang memuliakan setiap anak-anak-Mu. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong, membangun, menginsafkan engkau, bahkan memampukan engkau melewati hari-harimu dengan kekuatannya sehingga engkau muncul menjadi lebih daripada pemenang. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.